Puluhan orang tewas imbas banjir bandang landa Sri Lanka. Helm perak glitter pembalap Lewis Hamilton jadi buruan. Bruce Willis donasikan organ otak demi medis dan sains. Halo pemirsa, berjumpa lagi di Mata Dunia, program yang menyajikan berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Restulan dari berikut Mata Dunia selengkapnya. Ya, kita awali Mata Dunia kali ini dengan kabar banjir Sri Lanka. Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor melanda Sri Lanka, menelan puluhan korban tewas, terluka, dan hilang usai hujan deras melanda. Insiden ini disebut sebagai bencana paling mematikan dalam setahun terakhir. Sri Lanka dilanda banjir bandang dan tanah longsor usai diterjang hujan deras. Peristiwa ini menewaskan sedikitnya 40 orang, melukai 10 orang, serta 21 lain hilang tertimbun lumpur. Oke Hotel, and that's the Pera in the ground. Tragedi ini disebut sebagai bencana paling mematikan dalam setahun terakhir. Laporan Pusat Manajemen Bencana Kamis 27 November 2025 menyebutkan, distrik Badula menjadi wilayah paling parah terdampak. Di sini ada 21 warga terkubur hidup-hidup usai tanah longsor menghancurkan rumah warga. 4 orang dilaporkan tewas di distrik Nuwara Elia. Mereka bertetangga, korban lain tersebar di sejumlah wilayah lain. Evakuasi dilakukan di tengah kondisi medan berbahaya. Sebanyak 425 rumah dilaporkan rusak parah dan sekitar 1.800 keluarga terpaksa mengungsi ke penampungan darurat. Pemerintah mengeluarkan peringatan darurat dan mengimbau warga dataran rendah segera naik ke lokasi lebih aman karena intensitas hujan meningkat akibat depresi tropis di wilayah timur pulau. Pemerintah menghentikan pelaksanaan ujian akhir sekolah selama 2 hari. Parlemen juga menghentikan sementara rapat anggaran agar para anggota legislatif bisa turun langsung membantu warga. Badan Meteorologi setempat memperingatkan lebih dari 100 mm hujan diperkirakan kembali turun di wilayah luas Sri Lanka. Peningkatan frekuensi bencana ekstrim yang dikaitkan dengan krisis iklim. Beralih ke informasi lain pemirsa, konser Amal bertema Artists for Aid akan digelar di Los Angeles Januari 2026. Acara ini diisi sejumlah musisi internasional. Nantinya hasil penjualan tiket dan merchandise akan disalurkan langsung ke Sudan dan Palestina. Konser Amal bertajuk Artists for Aid kembali digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada 10 Januari 2026. Konser ini akan menyuguhkan deretan penampil tak kalah mengesankan dari edisi sebelumnya. Pengisi acara dimulai dari Sandy Alex G, Blood Orange, Clyro, Daniel Caesar, Faye Webster, Omar Apollo, Rex Orange County, Snoh Allegra, hingga Shawn Mendes. Mereka sudah siap beraksi ke atas panggung. Acara ini dipandu Bella Hadid dan Pascal Eastpunk sebagai host utama. Selain itu, menghadirkan pertunjukan musik, acara yang menjadi ajang edukasi menyoroti kemanusiaan di Palestina dan Sudan. Pihak penyelenggara menjelaskan,
Seluruh hasil penjualan tiket dan merchandise akan disalurkan langsung ke Sudanese American Physicians Association dan Palestinian Children's Relief Fund. Sebelumnya, acara ini pernah diadakan di New York dan London. Artists for Aid dirancang sebagai tempat untuk meningkatkan kesadaran publik serta menggalang dukungan bagi warga yang terdampak krisis. Ya, kabar menarik dari pembalap Lewis Hamilton, pemirsa, yang merilis helm edisi khusus untuk Las Vegas GP 2025. Helm ini menarik perhatian lantaran tampilan desain perak berlapis glitter dan menjadi buruan kolektor. Harganya tembus 13.200 euro atau setara 250 juta rupiah. Pembalap mobil profesional asal Britania Raya, Lewis Hamilton, merilis helm edisi khusus Las Vegas GP 2025 bertema City of Lights, menyesuaikan nuansa cerah kota Las Vegas. Lewis Hamilton meninggalkan kombinasi kuning merah identik dengan Ferrari dan berpindah ke desain perak dengan lapisan glitter. Efek kilau ditampilkan disesuaikan memantulkan cahaya neon strip Las Vegas dan memberikan kesan berdebu berlian, sangat mencolok. Helm ini merupakan hasil kerjasama antara Bell Helmets dan desainer langganan Hamilton, Jason Fowler. Desainnya dibuat menangkap cahaya dari segala arah dan menampilkan silau khas Las Vegas secara optimal. Saat diunggah di media sosial, helm menjadi viral dan mendapatkan ragam komentar positif dari para fans. Ferrari menyebut helm sebagai visual identity Hamilton untuk seri Amerika. Langkah ini dianggap sebagai strategi memaksimalkan daya tarik komersial di Las Vegas. Kini, versi replika helm resmi dijual di website Ferrari dengan harga fantastis, senilai 250 juta rupiah dan langsung diburu para kolektor. Kita ke Argentina, pemirsa. Suasana ibu kota Argentina mendadak sesak. Bukan karena konser atau acara besar, melainkan malam spesial toko buku di Buenos Aires. Di sini ratusan ribu orang tumpah ruah ke jalan hanya untuk belanja buku. Sekitar 200.000 warga memadati jalanan Buenos Aires demi bisa mengunjungi Gospel Experience 2025, sebuah festival musik dan seni Kristen berskala besar pada Senin 24 November 2025 waktu setempat. Acara berlangsung di sepanjang Avenida Diagonal Norte dan berakhir di Plaza de Mayo, mempertemukan ribuan penduduk, keluarga, dan komunitas Kristen dalam sebuah tampilan persatuan sipil dan budaya gospel. Momen tahunan ini menjadikan ibu kota Argentina seakan berubah menjadi lautan manusia hanya untuk satu tujuan, berburu buku. Antusiasme pengunjung terlihat di seluruh penjuru kota. Bukan menyaksikan konser atau pertunjukan, melainkan menikmati diskon besar-besaran dan program literasi berlangsung sepanjang malam. Panitia menyampaikan transaksi penjualan menembus hampir 400 juta dolar Amerika atau sekitar 6,4 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan begitu kuat tradisi membaca dan dukungan publik terhadap buku di Argentina. Di saat anggapan minat baca menurun, Argentina menjadikan acara ini sebagai perayaan besar, sekaligus pembuktian kecintaan terhadap buku masih mengakar kuat di masyarakat. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, Stranger Things Season 5 diserbu penggemar yang tak sabar menyaksikan kelanjutan pertarungan semesta Upside Down. Antusias penggemar memicu lonjakan traffic di platform Netflix dan sempat down. Finale Stranger Things Season 5 dirilis dan diserbu penggemar.
Platform streaming Netflix sempat kewalahan menghadapi antusiasme penggemar Stranger Things saat season finale serial ini tayang pada Rabu malam 26 November 2025 waktu Amerika Serikat atau Kamis pagi 27 November 2025 waktu Indonesia. Reuters melaporkan, Netflix sempat down sekitar 1 jam di Amerika Serikat pada Rabu malam dan bertepatan perilisan season 5 sekaligus season penutup Stranger Things karya Duffer Brothers. Menurut Down Detector, melacak outage dari berbagai sumber, jumlah laporan gangguan turun menjadi kurang dari 800 laporan pada malam hari. Sebelumnya, ada 14.290 laporan Netflix down di seluruh penjuru Amerika Serikat. Season finale Stranger Things mengangkat kisah pertarungan terakhir geng Hawkins melawan ancaman dari Upside Down semakin tidak terbendung. Sebelumnya pada Juli lalu, Netflix merilis teaser perdana Stranger Things Season 5 membuat antusiasme penonton terhadap serial ini meningkat. Selanjutnya ada kabar dari aktor Bruce Willis, pemirsa ya. Keluarga aktor veteran Amerika Bruce Willis memutuskan mendonasikan organ otak sang aktor demi kepentingan sains dan medis setelah ia meninggal. Kabar ini disampaikan sang istri Emma Heming Willis dan menarik perhatian dunia. Dalam situasi di mana kondisi Bruce Willis kian menurun akibat demensia frontotemporal, termasuk kesulitan berbicara, membaca hingga mobilitas, keluarga Bruce Willis memutuskan mendonasikan otak sang aktor demi penelitian ilmiah setelah ia meninggal dunia. Keputusan emosional ini diungkapkan sang istri Emma Heming Willis dan langsung menjadi perbincangan dunia. Dalam buku terbarunya, The Unexpected Journey, dikutip dari Marca Jumat 28 November 2025, Emma mengungkapkan keluarga sudah sepakat mendonorkan otak Bruce guna membantu para ilmuwan memahami demensia frontotemporal atau FTD lebih dalam. Bruce Willis sebelumnya menghentikan karir aktingnya setelah didiagnosis afasia pada 2022, lalu berkembang menjadi FTD pada 2023. Penyakit ini menyerang bagian otak yang mengatur bahasa, perilaku, dan motorik, membuat Bruce Willis mengalami kesulitan berbicara, membaca, dan sepanjang waktu membutuhkan perawatan khusus. Donasi otak tersebut diharapkan membantu ilmuwan dalam meneliti perubahan biologis pada otak penderita FTD, termasuk penumpukan protein abnormal, mutasi genetik, hingga kerusakan strukturnya, demi memahami penyakit ini lebih dalam. Peneliti menilai pemahaman seperti itu sangat krusial karena banyak bagian FTD tidak bisa terdeteksi lewat metode medis non-invasif. Keluarga termasuk Demi Moore dan kelima putri Bruce Willis berharap donasi ini menjadi warisan positif bagi penelitian demensia dan membantu pasien di masa depan. Mereka juga berharap keputusan ini meningkatkan kesadaran publik terhadap FTD, penyakit yang masih sangat sedikit dikenal meski dampaknya berat seperti Alzheimer. Kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa jalan-jalan ke Copenhagen. Ya, di Copenhagen, Denmark ada satu spot arsitektur membetot perhatian dunia, yaitu Circle Bridge Copenhagen. Jembatan ikonik ini terinspirasi kapal layar. 5 platform oval terhubung dengan tiang tinggi dan kabel menyerupai layar. Bagian tengah bisa berputar memudahkan kapal besar melintas tanpa hambatan. Kota Copenhagen di Denmark ada satu spot arsitektur mencuri perhatian. Circle Bridge atau Circle Bridge Copenhagen atau jembatan di Copenhagen didesain dengan inspirasi maritim berbentuk kapal layar membetot perhatian global. Jembatan penyeberangan kabel sepanjang 40 meter terbuat dari 5 platform melingkar saling terhubung antar titik wilayah di kota sekaligus ikon visual di atas kanal sangat digemari. Struktur jembatan terbagi 5 platform oval. Setiap bagian ditopang tiang tinggi dan rangkaian kabel. Lebih dari 110 kabel bertegangan dijalin di antara dasar jembatan dan ujung 5 tiang. Dari kejauhan, jembatan menyerupai layar mengembang, desain mempunyai daya tarik yang kuat membawa konsep modern tidak pasaran. Paling menarik, bagian tengah Circle Bridge bisa diputar. Ini dibuat sebagai solusi cerdas agar kapal-kapal besar dan bertiang tinggi bisa melintas tanpa terhalang. Seniman Denmark Islandia Olafur Eliasson menciptakan jembatan ini menjadi bukti bagaimana arsitektur masa depan bisa berperan lebih dari sekedar bangunan, tetapi memadukan estetika dan kebutuhan teknis dalam satu desain. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Keindahan kota di Belanda akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Kali ini saya ajak Anda ke Belanda ya. Belanda, negeri kincir angin, memadukan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Kita akan melihat keindahan beberapa kota di Belanda yang dapat menjadi salah satu rekomendasi Anda untuk dikunjungi. Ini dia. Amsterdam. Ibu kota Belanda dijuluki Venice of the North. Kota ini memiliki jaringan kanal sepanjang 100 km diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Kehidupan di Amsterdam terasa santai, namun penuh energi. Dari kafe tepi kanal, museum kelas dunia seperti Rijksmuseum dan Van Gogh Museum, hingga pasar terapung Bloemenmarkt yang unik. Semua mencerminkan wajah modern sekaligus tradisional dari kota ini. Tak bisa dipisahkan dari Amsterdam, bunga tulip adalah ikon negara Belanda. Meski awalnya berasal dari Kekaisaran Ottoman, tulip menjadi bagian dari sejarah Belanda sejak abad ke-17. Jika Anda berkunjung ke Belanda, Keukenhof menjadi salah satu destinasi pilihan. Keukenhof merupakan taman bunga terbesar di dunia. Pada musim semi, lebih dari 7 juta bunga bermekaran di lahan seluas 32 hektar. Taman ini hanya buka selama 8 minggu dalam setahun, hingga menjadikannya destinasi sangat ditunggu wisatawan dari seluruh dunia. Parade bunga tahunan seperti Bloemencorso semakin menambah daya tarik kota kecil penuh warna. Dari ladang tulip, perjalanan berlanjut ke desa yang tenang dan unik, yaitu Giethoorn. Bayangkan, apa jadinya jika terdapat sebuah desa tanpa jalan raya? Disinilah Giethoorn. Transportasi utama adalah perahu. Kanal sepanjang lebih dari 7 km menghubungkan rumah-rumah beratap jerami yang indah. Desa ini dijuluki Venice of the North versi pedesaan. Di sini wisatawan bisa berkeliling dengan perahu listrik senyap, atau sekedar menikmati suasana damai dengan berjalan kaki dan bersepeda. Pada musim dingin, kanal di sini bisa berubah menjadi lintasan seluncur es alami. Tak jauh dari Amsterdam, hanya 20 menit perjalanan kereta, terdapat sebuah kota bersejarah disebut sebagai Kota Bunga. Haarlem sudah dikenal sejak abad pertengahan sebagai pusat perdagangan bunga tulip. Di Grote Markt yang megah, berdiri gereja Santa Bavo dengan arsitektur gotik yang memukau. Tak ketinggalan, Teylers, museum tertua di Belanda, menyimpan warisan seni dan sains. Kota ini memadukan pesona klasik dengan kehidupan modern, menjadikannya destinasi ideal. Perjalanan sehari dari Amsterdam. Amsterdam dengan kanal dan museum dunia, Liese dengan keindahan tulip, Giethoorn dengan pesona desa tanpa jalan, dan Haarlem dengan sejarah serta budaya klasik. Semua menawarkan pengalaman unik, membuat Belanda selalu layak dikunjungi. Belanda merupakan negeri kecil dengan sejuta pesona. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dari Belanda, kita ke Cina, pemirsa. 999 anak tangga menuju Heaven's Gate atau gerbang surga di Cina disulap menjadi atraksi lampu raksasa dengan laser warna dan pola digital dinamis. Visual cahaya membuat jalur tangga terlihat seperti lorong menuju dimensi lain. 199 anak tangga menuju Heaven's Gate atau gerbang surga di Zhangjiajie, Cina disulap menjadi show cahaya spektakuler. Anak tangga 999 langkah mendadak berubah menjadi panggung cahaya terlihat seperti out of this world. Tangga dihiasi laser warna dan pola visualnya seperti menuju dimensi lain. Tangga tidak sekedar rute pendakian, melainkan kanvas cahaya masif menarik mata dari segala arah.
Tangga didesain dengan 5 cincin pemandu dan tiang berkabel. Semua diterangi pencahayaan digital mengikuti alur kanal pegunungan. Deretan lampu dan laser mewarnai setiap langkah, menyusun pola membuat tangga seperti portal raksasa. Cahayanya memantul ke dinding tebing menciptakan dimensi visual. Secara keseluruhan, arsitektur dan teknologi menciptakan mahakarya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa ada cerita inspiratif dari seorang seniman otodidak asal Kamboja yang menekuni seni lukis block print hingga bisa menggelar sejumlah pameran di Amerika Serikat. Awalnya, seniman ini ingin melepas stereotip atau cap buruk bahwa penyandang disabilitas bergantung pada belas kasihan orang lain. Kini, ia membantu seniman difabel lain mengembangkan dan memasarkan produk. Dari studio rumahnya di Siem Reap, Kamboja, Morn Chair melukis dan mencetak gambar dengan block print bersama istrinya, Phun Thao. My talent in art, as I remember, began when I was a young boy drawing in the soil. I didn't dream of being an artist when I grew up. But after the accident, when I became disabled, I started to learn art skills from a local NGO, Epic Art. 12 tahun lalu, Morn mengalami luka bakar dalam kecelakaan listrik di lokasi pembangunan suatu gedung. Akibatnya, kedua lengan bawahnya diamputasi. When I was in the village, I thought I was alone. I saw some people were struggling more than me. That made me want to live my life and work hard. 4 tahun lalu, Morn bertemu Lauren Ida, seniman Amerika asal Seattle yang membuka studio bagi seniman lokal Kamboja. At first he was just drawing, he drew the first block and then I chiseled it. And then the second time he said, oh, I think I can do that. Let me try. And now he's very prolific. So he's creating larger blocks, very highly detailed blocks. He's painting a lot more with acrylic on canvases. The painting that shows me with the butterfly wings illustrates the turning point in my life. From a rural boy in the rice field who didn't know the city and didn't know many people. Then, when I turned to art, my life changes. Setelah amputasi, Paman Morn memberinya pekerjaan, beternak bebek. Ini tertuang dalam karya bertajuk Sometimes Happy, Sometimes Difficult yang dipamerkan di Denver, Colorado. It was hot, difficult work, but he was grateful for the job. And so just the sentiment that sometimes happy, sometimes difficult, I think resonates with so many different people. Bagi Morn, karya seni dan kecelakaan yang menimpanya merupakan kisah tak terpisahkan. I changed the mindset of people who used to think that with a disability, I could not do anything besides being a beggar or fed by others. Kini Morn tergabung dalam Open Studio Cambodia yang menyediakan jasa pemasaran, suplai, dan kesempatan pameran untuk mempromosikan seni kontemporer Kamboja. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Dunia dan sampai jumpa.